Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Yohanes 6 ayat 38. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Ake umbain nami curu peausian banua ginjang, nagios patuluskon hagiot ni namar suruaudo, nada hagiotku sendiri. Dalam bahasa Indonesia, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Demikian firman Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, secara khusus di dalam Perjanjian Baru, maka banyak kita temukan kalimat yang mengatakan melakukan kehendak Allah. Dan dari sekian banyak tentang melakukan kehendak Allah tersebut, ada 50 kalimat mengatakan melakukan kehendak Allah. Dari 50 itu, ternyata setelah dikalkulasi, ada 3 yang menjadi kehendak Allah, yaitu keselamatan, kebebasan, dan orang beroleh hidup yang kekal. Sehingga kalau kita membaca ayat 38 pada firman Tuhan saat ini, harus dilanjut kepada ayat 39, di mana agar orang beroleh keselamatan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, Allah berkehendak agar kita menjadi beroleh keselamatan. Keselamatan yang diberikan oleh Allah adalah anugerah Allah, bukan oleh karena upaya dan bukan oleh karena apa yang dilakukan oleh manusia itu, namun merupakan pemberian Allah yang diberikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Ketika di dalam firman Tuhan, Yesus melakukan kehendak Allah, di mana Yesus disuruh oleh Allah agar menjadi turun ke dunia ini, sehingga orang yang percaya kepadanya menjadi beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, kehendak Allah harus menjadi bahagian daripada kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, karena Yesus datang menjadi kehendak Allah. Dan kehendak itu berdampak kepada keselamatan yang sudah disediakan bagi kita. Oleh karena itu, melalui firman ini kita juga diajak agar menyadari kehendak Allah dalam kehidupan kita. Kehendak Allah adalah kita menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Kalau di dalam Yohanes 15 dikatakan, kita menyatu dengan pokok, ranting yang menyatu dengan pokok. Karena dengan demikian kita akan menjadi menyerap yang menjadi kehendak, keinginan Yesus dalam kehidupan kita. Ketika kita mempercayai bahwa keselamatan itu merupakan kehendak Allah dan orang yang percaya menjadi tidak binasa, itulah kehendak Allah, maka kita juga mempercayai bahwa kehidupan kita ini haruslah seturut dengan kehendak Allah, melakukan kebaikan-kebaikan untuk menjadi memenuhi kehendak Allah. Kehendak Allah adalah sederhana, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, di mana Martin Luther mengatakan mengasihi Allah adalah melalui iman yang bergulung di dalam perbuatan-perbuatan nyata dalam kehidupan kita. Ketika mengatakan mengasihi Allah, artinya mengimani apa yang dikehendaki Allah dan memperlihatkan iman itu melalui perilaku yang nyata dirasakan oleh orang lain, berdampak bagi kehidupan melalui sikap-sikap kehidupan kita. Kemudian kalau dikatakan dalam apa kehendak Allah, mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Ketika kita melihat orang lain, kita melakukan kepada orang lain seperti apa yang kita ingin lakukan kepada diri kita. Kehendak Allah yang menjadi menyelamatkan itu menjadi mengalir dalam kehidupan orang yang percaya kepada Allah melalui keinginannya juga melakukan kehendak Allah
yaitu menjadi penuh perhatian, penuh kasih, penuh iman dalam kehidupannya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita membaca firman ini, Allah patuh, Yesus patuh terhadap kehendak Allah sehingga dia menuruti kehendak Allah. Demikian juga hendaknya orang percaya patuh kepada kehendak Yesus dalam kehidupannya, sehingga apa yang menjadi dikehendaki Yesus, orang menjadi merasakan keselamatan melalui kehadiran orang-orang yang percaya. Orang merasakan kebebasan, pelepasan melalui kehadiran orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, mari lakukan kehendak Allah, karena Yesus yang kita percayai melakukan kehendak Allah di dalam misi keselamatan yang diberikannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau taburkan, karena Engkau mengingatkan kami bahwa Yesus datang adalah memenuhi kehendak Allah, yaitu kehendak keselamatan bagi orang yang percaya kepada-Mu. Demikian juga hati kami dipersiapkan agar memenuhi kehendak Allah, yaitu menghidupi keselamatan yang sudah Tuhan berikan melalui tindakan dan perbuatan kami yang menunjukkan iman dan kasih dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, bimbinglah umat-Mu yang mendengarkan firman ini agar melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan mereka. Engkaulah yang menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, menghibur yang sedih, dan mendengarkan doa-doa dan permohonan mereka ketika mereka lontarkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.